Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang amat Bapak rindukan, hari ini Pak Soleh akan melanjutkan pembelajaran yang ketiga, tema 4 subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, yang mana tokoh ini dibedakan atas dua tokoh. Yang pertama tokoh utama, yang kedua tokoh pembantu. Bacalah cerita Lalang pada buku. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, Lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kepada Loreng, si harimau, "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih, "Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang habis pohon-pohon yang ada di sini." Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Pada cerita tersebut jelas ada tokoh utama dan tokoh pembantunya. Dan kalau kita baca betul-betul pada cerita tersebut, si Lalang adalah tokoh utamanya. Lalang ini hidup di dalam hutan dan memiliki pohon sebagai tempat tinggalnya. Lalang merasa sedih karena tempat tinggalnya ditebang oleh manusia. Adapun tokoh pembantu dalam cerita tersebut adalah si Loreng. Kita masuk ke muatan IPA KD 3.8. Kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, sungai. Penyebab pencemaran pada sungai adalah yang pertama, pembuangan limbah ke sungai. Yang kedua, racun ikan. Upaya pelestariannya tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun saat memancing ikan di sungai. Yang ketiga, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Kira-kira upaya pelestarian apa yang dapat kita lakukan jika sungai tercemar seperti gambar di layar ini? Oke, kita lanjut. Laut. Penyebab pencemaran di laut. Yang pertama, limbah sungai yang mengalir ke laut. Yang kedua, racun dan bahan peledak penangkap ikan. Jadi kadang ada orang yang menangkap ikan di laut dengan menggunakan racun, ada juga yang menggunakan bahan peledak supaya bisa dengan cepat mendapatkan ikan yang banyak. Yang ketiga, penyebab pencemaran laut adalah tumpahan minyak dari kilang minyak. Upaya pelestariannya. Yang pertama, tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau saat menangkap hewan laut. Ingat, sumber daya alam harus dijaga keseimbangannya.
Kira-kira upaya pelestarian apa yang dapat dilakukan jika laut ketumpahan minyak seperti pada gambar yang ada di layar? Mungkin itu saja pembelajaran yang ketiga pada tema 4 subtema 1 hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.